Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AB5A, kelompok 17 dalam matkul Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan. Di sini kami akan membahas mengenai alokasi lahan kosong di belakang gedung utama Politeknik Negeri Batam menjadi lahan hidroponik. Kami memiliki 5 anggota. Yang pertama ada Friska Audia Zuhra berNIM 39, yang kedua ada Nurnilam Cahya berNIM 40, yang ketiga ada Afrina Nurul Daningsi berNIM 56, yang keempat ada Cynthia Caroline Tamba berNIM 58, dan saya sendiri Evitala Prastami berNIM 61. Konsep perubahan. Perubahan adalah suatu yang sangat sulit untuk dihindari karena perubahan didorong oleh kekuatan internal dan eksternal organisasi. Walaupun lingkungan suatu organisasi secara terus-menerus mengalami perubahan, hal ini perlu adanya penilaian perubahan bagi siklus hidup organisasi. Hal ini berhubungan dan sangat tergantung pada bentuk organisasi. Perubahan menurut Lewin terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Model yang ditemukan oleh Kurt Lewin ini merupakan suatu analisis kekuatan lapangan atau lingkungan internal dan eksternal organisasi. Ia lebih mengedepankan pertanyaan mengapa individu, kelompok, atau organisasi melakukan perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrina. Lewin menawarkan 3 langkah untuk melakukan perubahan organisasi, yaitu A. Unfreezing, yaitu suatu langkah penyadaran kepada semua pihak dalam organisasi tentang perlunya perubahan. Unfreezing akan dihadapkan dengan dilema atau disconfirmation. Individu atau kelompok menjadi sadar akan kebutuhan untuk perubahan. Dalam langkah pertama ini, lebih baik difokuskan pada individu atau kelompok yang menolak perubahan untuk diberikan pengertian dan harapan akan adanya perubahan yang akan dilaksanakan. B. Changing, yaitu suatu langkah nyata untuk memperkuat kekuatan pendorong atau driving force dan upaya memperlemah kekuatan penolak atau resisten. Pada langkah ini diperlukan diagnosa dan model baru perilaku untuk dieksplorasi dan diuji. Pada langkah kedua ini mengandung suatu penawaran pilihan yang lebih jelas bagi kekuatan penolakan. C. Rephrasing, yaitu suatu langkah penerapan perilaku baru untuk dievaluasi dan jika memperkuat perubahan, maka perlu diadopsi. Langkah ini lebih menekankan adanya proses pembekuan, yaitu perilaku yang berhasil dirubah perlu didukung oleh adanya sistem reward dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok kerja. Selanjutnya akan dibahas oleh Friska. Selanjutnya, analisis perubahan lahan kosong di Politeknik Negeri Batam menggunakan metode Lewin's Model. Langkah pertama menyadarkan kepada semua pihak dalam kampus Politeknik Negeri Batam tentang perlunya perubahan lahan kosong yang berada di belakang gedung utama untuk dialokasikan pembangunan rumah hidroponik di mana bisa membantu program peningkatan ketahanan pangan atau sayur-sayuran pada masa pandemi. Langkah kedua, melakukan seminar mengenai manfaat dari rumah hidroponik dan melakukan kerjasama dengan Greenbox, di mana mereka sudah berpengalaman mengenai hidroponik. Langkah ketiga, melakukan training kepada pengelola rumah hidroponik yang akan mengelola rumah hidroponik Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada lahan kosong di Politeknik Negeri Batam. Lahan kosong yang sebelumnya belum dimanfaatkan dinilai sudah tidak relevan. Untuk menjadi lahan yang bermanfaat, maka dilakukan perubahan dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang terbatas dan barang-barang bekas di sekitar rumah untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan. Maka dialokasikanlah lahan kosong menjadi rumah hidroponik. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pentingnya perubahan dilakukan pada lahan kosong di belakang gedung utama Politeknik Negeri Batam. Yang pertama itu, perubahan pada lahan kosong yang berada di belakang gedung utama itu dilakukan untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan. Lalu yang kedua itu untuk mengupayakan atau merealisasikan program peningkatan ketahanan pangan yang diyakinkan untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan
misalnya seperti sayur-sayuran dan lain-lain sebagainya, sekaligus memiliki peluang untuk memperoleh tambahan penghasilan. Lalu yang terakhir itu ada untuk mengalokasikan lahan kosong menjadi lahan yang bermanfaat. Lalu di sini ada dampak perubahan yang terjadi jika kita membuat ini. Yang pertama itu adalah lahan kosong yang berada di belakang gedung utama menjadi lebih bermanfaat. Lalu yang kedua itu untuk mendapatkan penghijauan di area lingkungan kampus. Dan yang terakhir ada bisa menjadi tambahan pembelajaran mengenai hidroponik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nilam. Baiklah, berikutnya dapat dilihat di situ terdapat penampakan hidroponik pada Politeknik Negeri Batam. Kemudian mengenai peralatan dan bahan, yang pertama yaitu ada baja ringan, kanal C, itu plastik UE, habis itu insect net, paranet, spring clip, baut baja ringan, semen, pasir, net pot, dan rock wall. Kemudian ada juga coco grow, yaitu pengganti rock wall. Kemudian ada pipa 2 inci, setelahnya ada pipa 3/4 inci, habis itu grommet 7 mm, selang PI 7 mm, kemudian ada stop keran 3/4 inci, kemudian ada tandon air, kemudian pompa air ketinggian 3 meter, talang kotak, kemudian baja hollow. Kemudian di sini terdapat biaya, yaitu biaya dari pembibitan dan penanaman, yaitu dapat dilihat itu kebutuhannya, yaitu totalnya 2.775.625.000. Kemudian biaya selanjutnya yaitu dari catatan dapat dilihat situ ada satu pack isi minimal 400 biji, kemudian tray semai 1 PC 162 lubang, kemudian rock wall terpotong 1 set isi 18 potong, kemudian rock wall utuh 15 kali 100 kali 7,5 cm, kemudian ada coco grow isi 100 harga 9.500, kemudian ada itu terdapat kebutuhan yaitu pamdal, kemudian ada CC termasuk upah baca 7 orang dan manca 7 orang, kemudian ada kebutuhan penelitiannya 23 orang. Kemudian yang berikutnya di situ terdapat biaya RAB hidroponik greenhouse-nya. Di situ terdapat totalnya 5.735.000. Kemudian ada biaya penanaman dan pembenihannya yaitu totalnya 785.000. Kemudian di situ biaya meja guli, yaitu yang pertama ada talang kotak, kemudian ada baja hollow, kemudian ada elektroda 26.000, kemudian ada kabel kiasnya. Baiklah, berikutnya akan saya kembalikan lagi kepada teman saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan mengenai proposal perubahan pada lahan kosong di Politeknik Negeri Batam. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.